Shalom saudara-saudara jemaat KHL yang dikasihi Tuhan. Selalu sehat, selalu berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Kami mau mengajak anak-anak teen untuk bergabung bersama KHL Teen Heroes selalu beribadah setiap hari Minggu jam 5 sore melalui di Instagram. Jadi di Instagram kita akan mengadakan ibadah secara live. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu jam 5 sore untuk anak-anak teen. Untuk anak-anak sekolah minggu juga ada ibadah juga loh, jangan lupa. Jadi kita ada ibadah sekolah minggu tersendiri, juga ada Superbook. Anak-anak sekolah minggu rajin-rajin ya setiap hari Minggu untuk pantengin ibadah secara online, juga ibadah lewat Superbook. Kita juga mau mengajak saudara-saudara semua untuk selalu bersih hati, berdoa untuk negeri kita tercinta, bangsa kita Indonesia tercinta ini. Kita juga harus berdoa untuk Pak Jokowi dan segenap tim jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia, supaya kondisi Indonesia semakin baik, semakin dipulihkan, dan Tuhan Yesus senantiasa mencurahkan belas kasih-Nya bagi kita semua. Dan kita juga berdoa untuk segera berlalunya COVID-19 ini dan segera ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Jadi kita bisa melakukan segala aktivitas seperti semula. Jangan pernah lupa untuk selalu menjaga kesehatan, gandul sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan selalu benar-benar andalkan Tuhan. Hati dan pikiran kita juga harus bersih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita sama-sama akan awali ibadah raya pada pagi hari ini. Anda semua yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti akan ibadah raya ini secara streaming online, biar kiranya kita boleh nyiapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam ibadah segenap hati, segenap jiwa. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan akan firman Tuhan, kita mau berdoa, dan biar kiranya ibadah raya pagi ini benar-benar penuh dengan berkat dan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan, selama seminggu Engkau telah memimpin kami, dan sekarang di hari Tuhan ini kami mau beribadah. Tuhan, meskipun secara jasmani, terpisah kami satu dengan saudara kami yang lain, dan kami mengikuti secara streaming online, tetapi Engkau adalah Tuhan yang tak terbatas. Tuhan Yesus, Engkau berkata 2 orang berkumpul, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Sekarang ini kami berkumpul Tuhan, keluarga demi keluarga, dan kami disatukan di dalam hadirat Roh-Mu, sebagai sidang jemaat GKB KHL yang sama-sama mengikuti ibadah raya. Kiranya turun akan damai sejahtera, turun akan kuasa, turun akan kekuatan dari sorga yang membuat kami merasakan akan sukacita yang bukan dari dunia, sukacita yang dari Roh Kudus. Sementara kami mengikuti ibadah raya pagi ini. Sebentar kami akan menyanyikan pujian. Biar kiranya roh puji-pujian memenuhi setiap kami. Hamba-hambamu yang melayani pujian penyembahan musik, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dan juga hamba-hambamu yang melayani di belakang layar, yang melayani sound system multimedia, bahkan yang melayani streaming online, Tuhan urapi, Tuhan berkati.
Tuhan, kami juga berdoa untuk firman yang akan sama-sama kami dengar. Biar kiranya firman itu boleh memberikan akan satu pemahaman rohani tentang isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Biar kami ketahui dan kami pun akan hidup seturut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar sepanjang ibadah raya ini, damai sejahtera yang daripadamu boleh mengawal sehingga kami boleh mengikuti dengan tenang dan kami menikmati akan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah raya pagi ini. Amin. Shalom jemaat Kahal yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita masih bisa menyembah Tuhan dalam kesempatan-kesempatan seperti ini. Tuhan izinkan kita untuk menyembah Dia. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu manfaatkan waktu-waktu ini untuk menyembah Dia bersama-sama dengan kami di sini. Kita memuji, menyembah Dia karena Dia yang layak untuk disembah, Dia yang layak untuk ditinggikan. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah bangkit bagi kita. Dia layak. Dia layak. Dia layak. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku Tuhan untuk menyembah-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan Haleluya, kehadiran-Mu Tuhan. haleluya. Meneduhkan hati Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami menyembah-Mu, merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. saat kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih. jamahan-Mu Terima kasih Yesus pulihkan hidup kami. buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami membutuhkan Terima jamahan-Mu. kasih. Kami membutuhkan Terima kasih. lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lagi Terima kasih. menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Tuhan, Kami bersyukur kami naikkan syukur. untuk kehidupan ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih kalau kami masih bisa bernafas Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Kami untuk makanan yang Kau berikan, untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya.
saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kau hadir di bait suci-Mu, Tuhan. Kau jamah kami, Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan kami, Tuhan. Haleluya. Saat kami dalam hadirat-Mu, ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi, ada kesembuhan terjadi. Hadirat-Mu segala-galanya bagi kami, Tuhan. Terus mau kami tinggal dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami membutuhkan hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami mau menyenangkan hati Bapa. Kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Dan kami mau Roh Kudus, Engkau tetap tinggal dan memimpin hidup kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Ku mengasihi
manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dengan segenap hati katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Thank you Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Ya Tuhan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari angkat hati dan katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, lebih lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamah setiap kami Tuhan, jamahlah kami ya, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. 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 Oh, biar nama-Mu yang ditinggikan di tengah-tengah umat-Mu. Biar Roh Kudus dipermuliakan. Biar Roh Kudus datang mengurapi kami, menjamah kami, menyembuhkan kami, memberkati setiap kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Hadir tengah-tengah kami Roh Kudus, menjamah setiap kami. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Mari jemaat Tuhan kita satukan hati, kita berdoa pagi hari ini untuk secara khusus kita doakan untuk tim worship, tim pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh bersatu hati, kami boleh bersama-sama sepakat, kami berdoa buat semua kami, semua tim dari worship,
tim puji-pujian, tim musik, tim penari, tim multimedia, sound, dan lain sebagainya. Kami mintakan kesatuan buat setiap mereka. Kami mintakan berkat yang terbaik buat mereka. Di masa-masa seperti ini, kami terkadang sulit untuk menyembah Engkau. Karena kami harus ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi sungguh Tuhan kami satukan hati, kami minta hikmat dan marifat yang daripada Engkau, ide-ide yang daripada Engkau untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Baik mereka yang melayani di tempat ini, baik mereka yang ada di rumah, mereka boleh bersatu hati, berdoa dan saling memberkati, saling membangun, dan setiap kami boleh diberkati. Kami minta secara khusus buat mereka untuk hari lepas hari boleh senantiasa dekat dengan Engkau. Persekutuan pribadi mereka kami berkati. Pembacaan firman Tuhan mereka kami berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya tim ini adalah biji matamu sendiri dan Engkau sendiri yang akan menjagai, melindungi, dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat kondisi Indonesia saat ini yang dilanda pandemi corona. Kami berdoa secara khusus buat gereja Tuhan, biarlah kami boleh bersikap dengan baik dan menjadi berkat buat bangsa ini. Kami berdoa kiranya corona, COVID-19 ini boleh segera berlalu dan kami boleh segera kembali beribadah, kembali bersekutu dengan umat-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami berdoa buat perlindungan keluarga Tuhan, secara khusus di Kahal, untuk setiap kami boleh Kau berikan kesehatan, kemampuan untuk setiap kami dapat bertahan, kami dapat terus melihat kemuliaan yang daripada Engkau, apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kalau ada anak-anak-Mu yang mengembangkan usaha atau berinovasi, kiranya Engkau sendiri yang menolong akan setiap umat-Mu. Baik mereka yang memulai, yang baru memulai maupun yang sudah berlangsung, kiranya Engkau sendiri yang berikan hikmat, berikan marifat, berikan yang terbaik buat Engkau. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau sendiri yang sediakan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan, Engkau sendiri yang memilihkan buat mereka yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami hanya di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-19. Berawal dari satu ayat itu nanti kita akan belajar banyak saudaraku. Yesaya 8 ayatnya yang ke-19 saya bacakan. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal. Saudara perlu perhatikan, meminta petunjuk pada arwah dan roh-roh peramal. Selalu ini terkait ya di dalam ayat-ayat perjanjian lama yang nanti akan kita buka satu persatu. Antara arwah dan roh-roh peramal itu selalu terkait, saudara. Dan ini dalam kitab Nabi Yesaya 8 ini muncul lagi, saudara. Mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya?
Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Jadi ada orang-orang mati, yaitu mereka yang pernah hidup tapi sudah mati, tapi ada juga yang masih hidup di atas muka bumi ini. Dan persoalan ini, saudaraku, adalah persoalan lama, di mana orang-orang hidup meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah mati. Melalui tentunya medium-medium, ya. Nah, saudaraku, apa kata firman Tuhan mengenai hal itu? Nah, Yesaya 8 ini, saudara, mengawali akan pembahasan kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa itu patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Saudaraku, meminta petunjuk kepada orang mati, ya, kemudian dikatakan arwah dan roh-roh peramal yang tadi sudah saya singgung bahwa itu selalu terkait. Itu rupa-rupanya merupakan cara iblis untuk menyesatkan umat Tuhan. Dan Tuhan sebetulnya sudah memberikan peringatan melalui peraturan-peraturan dalam hukum Taurat yang sangat keras mengenai hal ini. Nah, kita akan pelajari, saudaraku, secara cepat apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Mungkinkah orang hidup berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal atau mereka yang sudah mati? Saudaraku, kadang-kadang hubungan emosional dari orang-orang yang ditinggal mati oleh orang-orang yang dikasih, entah dia itu anggota keluarga atau dia itu seorang pemimpin, orang yang kita kagumi. Nah, hubungan emosional ini kadang-kadang dilanjutkan meskipun orangnya sudah mati, ya. Jadi seorang hamba Tuhan sekalipun, saudaraku, ya, yang sudah meninggal dunia, jenazahnya sudah dimakamkan, kuburannya masih didatangi bukan untuk sekedar mengingat, bukan untuk sekedar merenungkan akan jasa-jasa, pekerjaan dan perbuatan dari hamba Tuhan tersebut. Tetapi ada usaha sadar tidak sadar yang tentunya ini sangat berbahaya dari orang-orang tertentu untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah dari hamba Tuhan tersebut, saudaraku. Nah, ini berbahaya sekali dan ini bertentangan dengan firman Tuhan dan sebetulnya Tuhan sangat keras berbicara mengenai poin ini. Nah, kita akan lihat, saudaraku, peraturan di dalam perjanjian lama itu ada yang sedikit aneh. Menurut kita yang hidup dari zaman sekarang dalam perjanjian baru ini, adalah larangan menyentuh mayat, ya saudaraku. Itu ditulis di dalam kitab suci, di dalam Taurat Musa, saudara. Coba kita lihat ya, Bilangan 19 ayat 11. Nah, kita akan tengok Bilangan 19 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, saudaraku. Di situ dikatakan di dalam Bilangan 19 ayat yang ke-11, orang yang kena pada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Jadi orang itu kena pada mayat, itu dinyatakan najis sampai 7 hari. Sekarang ini kan zaman corona, kalau orang dinyatakan positif begitu aja, saudaraku, dia kan harus mengasingkan diri sampai 2 minggu. Nah, di zaman dahulu juga ada, tapi bukan penyakit, saudara. Masalahnya adalah ada orang yang sengaja, tidak sengaja, dia menyentuh mayat. Dan firman ini katakan, Bilangan 19 ayat 11, mereka najis selama 7 hari lamanya. Dan ada aturan bagaimana dia mentahirkan diri dari kenajisannya itu. Jadi ribet sekali urusan dengan orang yang sudah mati. Lagi, saudara, sekarang bukan orang biasa, tetapi imam.
Nah, imam ini kan pelayan Tuhan. Imam ini kan orang-orang yang hidupnya itu diabdikan untuk melayani rumah Tuhan. Jadi kalau sekarang ini ya katakan imam itu rohaniwan. Nah, saudara, saya ingin sampaikan bahwa para imam itu adalah orang-orang yang mau tidak mau, suka tidak suka, punya pengaruh. Betul enggak? Dia punya pengaruh terhadap umat Tuhan. Dianggap lebih dekat dengan Tuhan, dianggap lebih rohani, betul ya? Itulah para imam pada zaman Perjanjian Lama. Mereka orang yang melayani di rumah Tuhan, melakukan apa yang menjadi ritual-ritual yang Tuhan perintahkan di dalam Taurat. Nah, kita lihat larangan seorang imam kalau dia bersentuhan dengan orang mati. Imamat 21 ayat yang pertama dan kedua. Saudaraku, di sini dikatakan dalam perikop kudusnya para imam, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakanlah kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki. Jadi kalau imam aturannya nggak boleh menyentuh akan orang yang mati, kecuali kalau yang mati itu adalah keluarga dekat atau keluarga inti dari imam tersebut. Saudaraku, seorang imam adalah seorang yang didengar oleh jemaat atau umat Tuhan pada waktu itu. Dan aturannya semakin keras, kalau seorang imam tidak boleh dia. Dan kalau imam itu imam besar, saudara ya, coba kita lihat ayat 10. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencapik pakaiannya. Ayat 11, janganlah ia dekat kepada semua mayat. Dekat aja nggak boleh, saudara. Bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Nah, kalau dia imam besar, itu nggak boleh, saudara. Bahkan jenazah dari ayah ibunya, dia dilarang untuk menyentuh, mendekati atau menyentuh. Nah, saudaraku, dalam peraturan-peraturan tersebut, Perjanjian Lama, saudara ya, tentunya ini berbeda dengan Perjanjian Baru, tapi kita menangkap akan apa yang sebetulnya menjadi pesan dari ayat-ayat tersebut. Kita memahami dari aturan-aturan yang begitu keras, bahwa orang mati itu seakan-akan najis, dan akan menajiskan orang-orang yang masih hidup. Betul ya, saudara? Menajiskan orang-orang yang masih hidup. Nah, maknanya apa? Makna rohaninya bagi kita yang hidup dalam Perjanjian Baru ini. Saudara, saya kasih tahu. Makna rohaninya itu ada keterpisahan yang sangat tegas antara orang hidup dan orang yang sudah mati. Dan melalui peraturan-peraturan yang beberapa saya bacakan tadi, kita pahami bahwa Tuhan tidak mengizinkan kesalahan atau kesesatan itu terjadi. Nah, kalau seorang imam aturannya keras, ketat. Karena apa? Karena imam itu didengar. Kalau nanti ada imam yang mengajarkan bahwa dia berhubungan dengan orang mati, berkomunikasi dengan orang mati, dan dia menyampaikan akan pesan itu, maka kesesatan itu akan menjalar kepada mempengaruhi akan seluruh umat Tuhan. Jadi inilah yang pertama kita lihat, bahwa ada bahaya yang dicegah oleh Tuhan. Makanya urusan dengan orang mati itu sampai sedemikian detail Tuhan mengatur. Nah, sekarang bagaimana dengan arwah
dan roh-roh peramal. Saudara, tadi di dalam Yesaya 8 ayat 19 selalu terkait ya, arwah dan roh peramal. Yang kalau istilah roh peramal itu biasanya orang tertarik karena apa? Karena ada ramalan-ramalan. Yaitu ketika roh itu merasuk seorang medium, seorang dukun, maka dukun itu bisa meramalkan. Dan tentunya beberapa ramalan itu terjadi dan itu yang membuat orang-orang semakin percaya. Dulu saudaraku ketika zaman masih marak akan adanya undian berhadiah, nah itu kemudian undiannya sih legal, saudara, ada National Lotre, ada undian harapan dan sebagainya pada zaman dulu. Undiannya itu legal oleh pemerintah untuk cari dana. Tapi yang beredar ini adalah buntutan, saudara ya, nomor buntut. Nah, ketika bicara nomor buntut, di situ marak sekali peramal-peramal bermunculan. Ada peramal yang ngawur-ngawuran, pura-pura jadi peramal, ada juga orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan bertanya pada orang-orang pinter, dan mereka berusaha untuk mendapatkan nomor, dan nomor itu ketika dapat tanda kutip apa bisikan dari roh dari orang yang dipercaya, yang sudah mati yang dipercaya itu, kemudian nomornya dibelikan dan ternyata benar gitu ya. Ini kan intinya kan orang pengen cepat kaya nggak usah pakai kerja kan, begitu saudaraku ya, judi itu. Nah saudaraku, hal seperti ini menarik, roh peramal itu menarik. Jadi selalu sepanjang zaman selalu laku saudara. Kalau ada peramal-peramal itu selalu laku. Nah, peramal terkait dengan arwah. Makanya aturan itu kita lihat di dalam Ulangan 18, saudaraku. Ulangan 18, ini menarik untuk kita pelajari. Ulangan 18, ayat 9 sampai 11. Judulnya bertenung dan bernubuat. Nah saudara, kalau saya bacakan ayat-ayat sebelum masuk pada larangan untuk bertenung dan ini apa, bertanya pada peramal, penelaah, penyihir dan sebagainya, itu di sana ada kekejian-kekejian, praktek-praktek ritual-ritual yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan. Nah, bangsa Kanaan itu mempraktekkan itu dan itu kekejian bagi Tuhan. Saya bacakan saudaraku ya. Ulangan 18 ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Jadi pada waktu itu praktek korban anak-anak dalam api itu masih dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan yang mana umat Tuhan masuk dan menduduki akan tempat itu. Atau seorang yang menjadi petenung. Jadi rupa-rupanya orang Kanaan banyak yang jadi petenung. Seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun orang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal. Saudaraku, bertanya pada arwah ada atau roh peramal. Nah ini perlu saya garis bawahi karena arwah dan roh peramal itu berkait, saudara. Tadi kita buktikan ya di dalam Yesaya 8 ayat 19 itu berkait, saudaraku. Atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Minta petunjuk pada orang yang sudah mati. Tidak peduli siapapun dia. Apakah dia anggota keluarga kita, ataukah dia seorang pemimpin agama yang seorang hamba Tuhan yang diurapi atau siapapun, ini kekejian bagi Tuhan. Nah kalau dibaca ayat 12,
cukup menakutkan, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi ada satu kebencian Tuhan terhadap praktek-praktek yang mulai dari mempersembahkan anak dalam api dan sebagainya, korban-korban yang seperti itu adalah kekejian bagi Tuhan, kebencian bagi Tuhan, tetapi juga yang lebih soft sifatnya, enggak sampai ngorbanin anak, tapi apa? Bertanya pada arwah. Melalui siapa, saudaraku? Melalui medium-medium, yaitu melalui perantara-perantara. Di budaya Jawa ada yang istilahnya perewangan, saudara. Ya, jadi dia ada saat-saat tertentu itu dimasuki oleh roh, yang katanya roh itu roh orang mati, tapi masih berhubungan dengan orang-orang yang hidup. Nah, ketika ada orang yang bertanya kepada dukun tersebut, dukun perewangan itu, maka dia membaca mantra, kemudian datanglah roh itu, suaranya bisa berubah, saudara. Dan saya harus peringatkan Anda yang mendengarkan firman ini, bukan berarti apa yang dikatakan itu 100% ngawur, tidak. Kalau ngawur-ngawur kan nggak laku, saudara, betul ya? Iblis itu punya kuasa, kita harus paham. Dan kalau ada orang datang kepada iblis, itu berarti keluar dari jalur firman Tuhan. Maka kekuasaan iblis akan mencengkeram orang tersebut. Makanya Tuhan melarang, jangan berurusan dengan hal-hal yang seperti itu. Itu kekejian bagiku, kata Tuhan. Nah, saudara, berapa waktu yang lalu saya pernah dengar ada satu cerita, bukan cerita ya, ini kesaksian dari seorang yang kemudian dia bertobat dan akhirnya dia menjadi orang percaya. Nah, dulu ketika dia masih belum kenal Tuhan Yesus, belum kenal firman Tuhan, nah sebagai seorang pengusaha, teman ini suka gitu cari-cari. Meskipun dia orang pinter, jadi dia cari-cari sambil dia lihat mana yang ampuh, ya, mana yang nggak bohong gitu ya. Dan katanya pernah ada satu orang dukun perewangan di satu tempat yang kalau dia kemasukan akan roh itu ya, roh orang mati itu, yang mati itu anak kecil, suaranya berubah. Dia seorang ibu-ibu yang tiba-tiba berubah menjadi suara seorang anak kecil. Dan anak kecil itu menyebutkan dia punya nama, namanya ini begitu ya. Dan itu memang selalu itu saja yang kalau merasuk itu saja. Dan hebatnya ada kata-kata yang punya kuasa dan ada kenyataannya. Salah satunya begini, saudara. Dia berkata, kalau kamu pengen dapat duit, gampang, aku bisa ngerubah rekening bankmu itu nanti angkanya bisa bertambah sendiri. Nah, orang ini kan dengerin gitu ketawa, saudara, dipikir emangnya gampang. Bank itu kan tertib ya, administrasinya tertib. Kok bisa-bisanya jumlah uang yang ada di rekening itu tiba-tiba bisa meningkat, itu bisa berlipat kali ganda, itu kan mustahil. Tapi ternyata terjadi, benar saudara. Dan ini terbukti. Terbukti benar-benar terjadi kesalahan, angkanya bisa kebalik dan bisa berlipat kali ganda dari angka yang seharusnya. Tapi karena dia sudah bertobat, akhirnya dia minta supaya itu diperiksa, dan akhirnya anehnya saudara, dari orang-orang bank yang disuruh periksa semua berkata, ini clear, ini benar, tidak ada yang salah. Wah, dia sampai tergoda saudara, tapi ternyata setelah dia berkata, ini salah, diperiksa, kaget sekali pihak bank. Ada 4 tahap yang semuanya bisa ditipu dan bisa dibalik, semuanya bisa salah ketik. Saudaraku, yang semacam ini masih terjadi. Jadi roh-roh peramal itu bukannya ngawur-ngawuran atau bohong-bohongan. Ada yang bohong-bohongan, tapi ada yang benar-beneran, saudaraku ya. Yang kita perlu waspadai,
justru bukan yang bohong-bohongan, tapi yang beneran ini, saudara. Sehingga orang tersesat. Orang kan suka ya dapat keuntungan dengan cara-cara yang gampang, itu kan senang. Ya, dapat nomor, itu nomornya ada yang tepat, benar saudara. Tapi semua yang akhirnya terjerat oleh penguasaan dari roh-roh peramal itu, hidupnya kacau dan mereka terhilang. Saudara, dulu waktu di kota Solo, di tempat saya dibesarkan, kami punya tetangga juga seorang peramal. Dan itu kalau sudah dekat dengan hari bukaan lotre itu, waduh, ngantri orang-orang. Dan semuanya jadi kayak orang nggak waras, saudaraku. Sampai menyembah-nyembah supaya apa? Supaya dapat nomor, saudara. Dan beberapa di antara mereka memang benar-benar dapat nomor. Nah, itu yang dilarang keras oleh Tuhan melalui firman-Nya ini. Nah, saudaraku, biasanya arwah itu dipanggil itu untuk dimintai pertolongan atau untuk memberitahu atau meramalkan nasib di masa depan itu seperti apa. Orang itu kan pengen tahu ya masa depan itu seperti apa, itu semua orang pengen tahu. Nah, saudaraku, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, masa depan kita ada di tangan Tuhan Yesus, sudah selesai. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, sudah, nggak usah dipusingin, saudara. Percaya saja bahwa Tuhan itu punya rancangan-rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi kita semua. Dari di bumi ini sampai nanti di sorga berkumpul dengan Dia selama-lamanya. That's all. Jadi saudaraku, jangan sampai kita ini terpengaruh oleh kata kawan, kata teman, sehingga akhirnya berkompromi dengan kuasa-kuasa kegelapan semacam itu. Meskipun rasa ingin tahu tentang hari esok itu kuat, saudara bisa berdoa, tanya sama Tuhan sendiri. Kalau enggak diberitahu ya haleluya. Kalau diberitahu ya itu berarti Tuhan mau kasih tahu. Memang ada nubuatan dan sebagainya, itu karunia-karunia yang ada di dalam gereja Tuhan. Bukan ramalan-ramalan, apalagi terkait dengan arwah atau orang-orang yang sudah mati. Nah, saudaraku, praktek-praktek semacam itu menajiskan umat Tuhan. Kita kembali ke imamat, saudara. Di dalam imamat, ya nanti kita akan pelajari, saudaraku, di dalam Imamat 19 ayat yang ke-31, tadi kita sudah baca ya, Imamat 19 ayat yang ke-31, tadi kita baca Imamat yang ke-21, sekarang Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka. Jangan sekali-kali saudara dan saya mencari mereka. Dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi bagi Tuhan itu kenajisan, saudara. Berurusan dengan roh-roh peramal itu menajiskan umat Tuhan. Jadi umat Tuhan harus jaga jarak. Harus ada physical dan social distancing dengan roh-roh ini, saudaraku ya. Spiritual distancing-nya itu harus ada dengan roh-roh peramal ini ya. Nah, kemudian itu juga merupakan perzinahan rohani. Saudara, kalau ngomong perzinahan itu bayangannya, imajinasinya jelas ya. Suami istri, kemudian suaminya ini baik, istrinya sebetulnya sudah dicukupi, sudah bahagia, mestinya. Tapi istrinya tergoda pada laki-laki lain, begitu ya. Yang dianggapnya punya kelebihan-kelebihan begitu dibanding suaminya. Kemudian selingkuhlah si istri ini sampai akhirnya tidur dengan laki-laki lain. Itulah perzinahan.
Nah, saya sengaja menggambarkan, mengimajinasikan perzinahan ini, meskipun Anda sudah tahu makna kata perzinahan, supaya apa? Supaya kita bisa merasakan hatinya Tuhan. Ketika umatnya, orang yang ditebus dengan darahnya, yang sudah menjadi milik kepunyaannya, tiba-tiba yang menjadi calon pengantin wanita, tiba-tiba menyimpang, pergi kepada peramal, roh-roh yang menajiskan itu, arwah-arwah orang mati, yang dukun-dukun yang bisa memanggil orang mati, didatangi dan kemudian bertanya kepada mereka. Itulah perzinahan rohani. Imamat 20 ayat yang ke-6 saya bacakan. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saudaraku, keras Tuhan. Saudara bisa bayangkan seorang suami yang diselingkuhi istri itu rasanya kayak apa, sakitnya itu seperti apa, digambarkan seperti itu. Kalau Tuhan melihat umatnya berselingkuh dengan roh-roh orang mati dan roh-roh peramal itu. Nah saudara, dalam PL, orang-orang perjanjian lama, orang-orang yang menjadi medium atau perantara, yaitu mereka yang dirasuk oleh arwah atau roh peramal, mereka harus dihukum mati. Itu perjanjian lama, saudaraku. Tentunya perjanjian baru nggak ada lagi. Tetapi prinsip inilah yang kita pegang, bahwa Tuhan ingin keterpisahan yang sangat tegas antara umat Tuhan dengan hal-hal yang menyangkut hubungan-hubungan dengan orang mati, orang yang sudah mati, roh-roh orang mati, maupun roh-roh peramal, arwah-arwah dan roh peramal. Saudara, sebetulnya firman Tuhan itu mengajarkan bahwa orang yang sudah mati, itu langsung, roh itu kembali kepada Tuhan yang memberikannya. Jadi sebetulnya sudah terpisah, saudara. Bahkan ketika orang mati itu mau kembali ke dunia, rohnya ya, itu dia harus melalui kebangkitan tubuh dulu. Nah, contohnya dalam kisah Lazarus dan orang kaya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kan orang kaya itu berkata, suruhlah Lazarus turun untuk memberitahukan kepada keluargaku. Aku punya 5 saudara, supaya begini, supaya mereka bertobat begitu ya. Kemudian Abraham berkata apa? Nggak bisa. Mereka punya nabi-nabi, punya kitab-kitab, mereka harus cari sendiri. Jalan kebenaran, jalan keselamatan. Dan kalau mereka, nanti kalau ada orang yang bangkit dari antara orang mati, ya itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Bangkit di antara orang mati, mereka ya harus mau percaya atau enggak, itu urusan mereka. Artinya, Lazarus pun kalau mau kembali, dia harus melalui kebangkitan. Nah memang ada 2 Lazarus, saudaraku ya. Lazarus yang diceritakan dalam Lukas 16 dan Lazarus saudara dari Maria dan Marta, yang betul-betul bangkit dari antara orang mati setelah 4 hari, dia ada di kuburan. Nah saudara, orang-orang seperti inilah yang bisa menceritakan, dia benar-benar sudah pernah mati dan hidup lagi. Siapakah yang berhak untuk mengundang orang mati, memerintahkan akan roh-roh manusia? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan, saudara. Ketika Tuhan Yesus berada di depan kubur dari Lazarus, dia berkata, Lazarus keluarlah, dia berseru dengan suara keras. Karena dia memerintahkan, dia punya otoritas untuk menghidupkan orang mati. Jadi yang berkuasa atas roh itu bukan dukun, saudara. Dukun itu enggak punya kuasa. Nah, dan ada keterpisahan antara orang mati dengan orang hidup. Dan Tuhan tidak izinkan ada hubungan. Makanya ada peraturan-peraturan yang tadi sudah kita pelajari, seketat dan sekeras itu. Nah, saudaraku, kalau saya sudah berbicara seperti ini, biasanya timbul pertanyaan.
Dan pertanyaannya selalu itu-itu saja, yaitu apa? Peristiwa Saul yang bertanya kepada seorang pemanggil arwah di Endor. Nah, kita akan belajar, saudaraku ya, kita akan lihat dari 1 Samuel 28. Nah, itu kisahnya saudara nanti baca sendiri ya. 1 Samuel 28, Saul di Endor judulnya, saudara. Cukup panjang, saudara. Kita akan lihat beberapa ayat saja. Ya, di ayat ke-7, ini kan kondisi daripada Saul pada waktu itu dia sangat tertekan, dia ketakutan karena dia mau perang lawan Filistin dan dia tahu bahwa kekuatannya kalah lawan Filistin, maka dia yang biasanya selalu bertanya kepada Samuel, Samuel sudah meninggal dunia. Maka dia jalan pintas, dia nggak ngerti firman, nggak ngerti Taurat, saudara. Kalau dia tahu Taurat, dia nggak akan lakukan ini. Makanya pentingnya kita belajar firman, saudara. Nah, Saul di ayat 7 dari 1 Samuel 28 katakan, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Saudaraku, tentunya ini suatu perbuatan bodoh yang melawan firman Tuhan. Saya nggak tahu kenapa kok Saul seperti ini, Saul dalam kesesatan. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Cukup terkenal rupa-rupanya dukun perempuan ini, saudara. Sehingga anak buah Saul pun tahu. Lalu menyamarlah Saul yang mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 9, tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul sebagai raja, saudara. Bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Jadi Saul itu tadinya tegas berpegang pada firman, tapi dalam keadaan terjepit dia tidak teliti dengan firman Tuhan lagi. Dia berpaling dari keyakinan terhadap firman Tuhan. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Ayat 10, lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Jadi sebetulnya dukun perempuan itu, pemanggil arwah itu sudah takut. Takut nanti ini dijebak, ini aku manggil arwah, nanti ternyata aku mau dilaporkan gitu, kemudian aku akan dibunuh. Ayat 11, sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Ngerti saudara? Ya, karena apa? Karena ya itu ya, karena apa yang dia lihat itu. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ayat 14, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah, maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah dia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Jadi Saul masih menghormati akan Samuel, ya. Jadi meskipun yang tampil itu ada satu sosok yang bukan tubuh manusia, saudara. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul,
mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus ku perbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaannya dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud, dan seterusnya, saudaraku. Nah, nanti saudara bisa baca sendiri secara lengkap ya. Ini peristiwa di Endor, ini menarik, saudara. Karena ini menimbulkan perdebatan di kalangan hamba-hamba Tuhan, pendapat dari para teolog. Nah, saya akan ambil 2 pendapat saja, saudara. Pendapat yang pertama itu berkeyakinan berdasarkan 2 Korintus 11 ayat 14 bahwa iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang, maka kisah Saul mendatangi peramal, mendatangi pemanggil arwah di Endor ini, itu adalah kisah di mana Saul tertipu. Yang datang itu bukan rohnya Samuel, gitu ya. Tapi itu adalah iblis, roh jahat yang menyamar sebagai Samuel. Saudaraku, kita perlu memahami terlebih dahulu. Tadi sudah saya katakan bahwa yang punya hak, yang punya kuasa, yang punya wewenang untuk memanggil roh itu hanya Tuhan. Ya. Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan orang kalau dia menghendaki. Artinya dia berkuasa memanggil roh yang sudah mati itu untuk hidup lagi. Karena dia Tuhan. Dan dia adalah Allah. Itu Tuhan Yesus. Nah, pemanggil arwah ya saudaraku. Di sini kan Saul berkata, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah, pemanggil arwah itu di dalam bahasa Ibraninya dipakai kata ba'alat op. Ba'alat op. Ba'alat op itu artinya tuan atau penguasa atas roh orang mati. Tuan atau penguasa atas roh orang mati. Berarti seakan-akan dia jadi Tuhan dong, betul ya? Ba'alat op ini. Padahal yang berkuasa manggil roh orang mati siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Yang punya hak, yang punya kuasa. Bukan perempuan ini. Jadi kalau perempuan ini memanggil, paling-paling yang datang adalah iblis yang menyaru atau yang menyamar sebagai malaikat terang, sebagai siapa saja. Saya sedikit cerita, saudaraku ya. Cerita ini dari keluarga kami sendiri. Ada satu om kami yang adiknya mami yang tidak atau belum percaya Tuhan Yesus. Sekarang sudah meninggal, saudaraku. Dia percaya pada roh-roh begini. Satu kali dia buat jalangkung. Saudara tahu jalangkung ya? Jalangkung itu sebuah permainan mengundang roh. Ada yang main-main palsu, cuma main-main, ada yang benar-benar rohnya masuk. Nah dia sendirian saudara, jadi bukan 2 orang. Kalau 2 orang kadang-kadang ditipu sama teman yang ada di depan kita. Dia sendiri saudara, karena dia dalam kondisi tertekan, dia manggil. Jalangkung, pokoknya roh siapapun yang bisa menolong aku, datanglah. Kemudian jadi berat itu keranjangnya, jalangkungnya itu jadi berat. Dia takut, dia tanya, siapa ini yang datang? Nulis, saudaraku. Nah ketika nulis, itu dia benar-benar tidak membuat tulisan itu, tapi benar-benar gerak itu. Jalangkungnya itu gerak. Gerak, waktu tulisan itu terbaca dia kaget sekali karena yang datang papa itu artinya
Ya kalau yang dimaksudkan berarti kakek saya gitu, yang engkong saya, papa begitu. Waduh, karena ya gimana saudaraku, yang datang rohnya ayah ya, rohnya papa, dia berusaha menghormati. Dia bilang, papa mau apa? Lah lucunya, numpak sepeda begitu saudara. Nah ini kan menggelikan. Nah ya kayak orang gila saudaraku, jalangkungnya itu, keranjangnya itu dinaikkan sepeda, kemudian diputer-puterkan kayak orang gila itu. Setelah selesai dia bilang, papa mau apa? Numpak sepeda, itu berkali-kali saudara. Sampai dia nyembah-nyembah, tolong papa pulang ya, papa pulang. Karena dia masih menghormati gitu ya, masih percaya akan roh dari orang tua itu masih ada begitu. Saudaraku, ini tipuan iblis. Saudara mau ngundang roh orang mati, nggak akan datang orang matinya. Ngundang kakek, ngundang papa, ngundang siapa saja, itu mereka tidak yang datang itu adalah iblis yang menyamar menjadi orang yang Anda panggil. Ada yang manggil, nanti datang Pangeran Diponegoro begitu. Itu bukan Pangeran Diponegoro. Itu semua adalah tipuan. Kok dia bisa tahu tahun-tahunnya? Loh, iblis itu yang punya pengetahuan, saudaraku. Anda aja bisa buka Wikipedia, Anda bisa buka mau Google, iblis pun juga punya data. Jadi saudara jangan heran ya. Kembali kepada Saul. Saul pada waktu itu mendatangi perempuan yang menjadi Baalat Ob itu tadi. Jadi dia menganggap ini adalah penguasa atas roh-roh orang mati. Dan tafsir yang pertama tadi mengatakan tidak mungkin itu Saul. Tetapi kalau saudara membaca dalam kalimat-kalimat berikutnya dikatakan berbicaralah Samuel kepada Saul ayat 15. Berarti Alkitab ini juga mencatat bahwa itu Samuel. Nah terus yang benar yang mana saudara? Nah ini menimbulkan akan tafsir yang kedua. Tafsir yang kedua demikian. Bertitik tolak dari reaksi dukun wanita yang berteriak ketakutan. Dalam 1 Samuel 28 ayat 12-13, saya ulangi saudara. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring, karena dia ketakutan. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Dia jadi takut luar biasa. Kemudian dia juga berkata, aku melihat sesuatu yang ilahi. Nah ini menimbulkan perdebatan. Kelompok orang yang menentang bahwa ini tidak mungkin adalah rohnya Saul. Ini adalah malaikat iblis yang menyamar menjadi malaikat terang ya. Jadi iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Mereka berkata, kalau Saul kenapa keluarnya dari dalam bumi, begitu ya. Itu menjadi perdebatan, saudaraku. Tapi sekarang pendapat yang kedua, itu bertitik tolak dari ketakutan. Sehingga perempuan pemanggil arwah ini, dukun perempuan ini berteriak, begitu ya. Berteriak ketakutan, maka penafsir yang kedua berkata bahwa Tuhan mengizinkan Samuel muncul. Benar-benar rohnya Samuel diizinkan oleh Tuhan. Seizin Tuhan, itu benar-benar roh Samuel. Nah saudaraku, ini perdebatan tidak akan ada akhirnya, tapi yang terpenting bagi kita sudah belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Saul adalah kekejian bagi Tuhan. Perkara kemudian Tuhan benar-benar mengutus Samuel untuk berbicara, dan bicaranya adalah teguran yang keras dan penghukuman bagi Saul, maka kita pun, saudaraku ya, kita pun bisa menerima kalau memang Tuhan izinkan, ya bukankah dia berhak untuk melakukan apa saja. Memang ada yang berkata, ngapain Tuhan mengizinkan itu atas usaha dari seorang pemanggil arwah. Bukan masalah pemanggil arwahnya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau berfirman kepada
Saul yang sudah berdosa. Nah, ini pendapat yang kedua. Tetapi bagaimanapun juga, saudaraku, sekali lagi tadi sudah saya singgung, yang terpenting yang harus kita ketahui, 1 Tawarikh 10 ayat yang ke-13. 1 Tawarikh 10 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Jadi bagaimanapun juga kesimpulannya ada pada 1 Tawarikh 10 ayat 13 ini, bahwa Saul mati karena perbuatan yang tidak setia pada Tuhan dan karena dia telah memanggil arwah. Itu menyebabkan kematian dari Saul. Saudaraku, kalau kita memahami akan seluruh Alkitab ini secara komprehensif, maka kita akan mengerti bahwa memang Tuhan sangat membenci hubungan dengan orang mati. Sebab itu nggak peduli apakah dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, yang diurapi, kalau sudah mati, kalau Anda berziarah ke kuburannya, itu kuburan biasa. Mengenang nggak ada salahnya, saudaraku. Mengingat akan pekerjaan Tuhan yang dahsyat melalui orang itu, nggak ada salahnya. Tetapi kalau saudara mulai berpikir bahwa saudara bisa berhubungan dengan roh dari hamba Tuhan itu adalah kekejian bagi Tuhan, itu adalah penyesatan. Dan yang menyedihkan hal-hal semacam ini, praktek-praktek semacam ini, ternyata masih masuk di dalam gereja-gereja karismatik akhir-akhir ini, saudaraku. Dan kita perlu mewaspadai akan hal itu. Orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, dia bersatu dengan Tuhan, seperti Lazarus yang ada di pangkuan Abraham, bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Orang yang matinya di luar Kristus, dia ada di Hades. Itu jelas ada keterpisahan. Dan mereka tidak bisa berurusan dengan yang ada di bumi. Jadi kalau ada yang seakan-akan dia bisa muncul, memberi bisikan dan sebagainya, saudara tolak di dalam nama Yesus. Biar bisikan di telinga kita hanya suara Roh Kudus saja. Bukan suara orang-orang yang sudah mati. Demikian saudaraku, pelajaran yang kita telusuri dan kita ikuti sepanjang pembahasan firman ini, kita akan berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan mengenai apa yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Apa yang membuat engkau benar-benar merasa dikhianati, seperti seorang suami yang istrinya berzina, yaitu ketika umatmu mendatangi akan peramal-peramal, mendatangi akan orang-orang yang memanggil akan arwah-arwah dan bertanya pada roh-roh peramal, itu adalah kekejian. Engkau sendiri sudah mengajar Tuhan bahwa antara orang hidup dan orang mati ada satu keterpisahan. Yang sudah mati dalam Kristus, mereka bersama dengan Tuhan. Dan kalau kami pun nanti menyusul, kami akan bergabung dengan mereka. Tetapi selama kami masih hidup di dunia, kami dilarang berhubungan dengan orang-orang siapapun juga yang sudah mati. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu ini memberikan pencerahan pada umat-Mu yang membuat kami takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu yang ajaib. Haleluya, amin. Saudaraku, setelah kita sama-sama memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Nya, dan setelah kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, simpan dalam hati, jadikan pedoman dalam hidup kita, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudaraku, kita tidak dimungkinkan untuk memberikan persembahan secara langsung, ya cash langsung, tetapi di zaman sekarang ini kita dapat
mentransfer akan persembahan-persembahan kita di nomor rekening dari Yayasan Kahal ini. Saudaraku, kita akan berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberkati kami dengan hadirat-Mu, memberkati kami dengan firman-Mu yang meluruskan jalan hidup kami, yang memberikan pencerahan dan pemahaman pada kami, dan sekarang tiba waktunya bagi kami umat-Mu untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, inilah persembahan syukur kami. Engkau sudah memberkati kami dan kami ingin membagikan sebagian dari berkat-Mu itu untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, di masa pandemi, masa resesi ini, Engkaulah yang memeliharakan kami, anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami memberi, ketika kami bermurah hati untuk memberi, tidak menggenggam, maka Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan justru Engkau akan limpahkan segala berkat terbaik bagi umat milik kepunyaan-Mu. Engkau berfirman, berilah, maka kepadamu akan diberi. Dan itu yang akan kami lakukan. Kuduskan akan persembahan berapapun, bukan masalah jumlah, tetapi hati kami ada di sana. Kiranya Tuhan memberkati. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita lakukan semuanya ini, marilah kita sama-sama angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Para kekasih Tuhan, umat tebusan biji mata Allah, setelah engkau sama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan sama-sama mendengarkan isi hati Tuhan disampaikan, bahkan setelah engkau memberikan akan persembahan syukurmu, sekarang turunlah atas saudara-saudari sekalian. Sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat-berkat terbaik dari surga turun atas Anda semua. Mulai saat ini dan sampai pada hari-hari berikutnya, kami percaya bahwa yang terbaik akan menyertai saudara-saudari sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kasih Bapa, karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai saudara-saudari sekalian mulai hari ini, esok, dan sampai seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita semua yang diberkati katakan, amin. Shalom saudara-saudara jemaat Kahal yang dikasihi Tuhan. Selalu sehat, selalu berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Kami mau mengajak anak-anak teen untuk bergabung bersama Kahal Teen Heroes, selalu beribadah setiap hari Minggu jam 5 sore melalui di Instagram. Jadi di Instagram kita akan mengadakan ibadah secara live. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu jam 5 sore untuk anak-anak teen. Untuk anak-anak sekolah minggu juga ada ibadah juga loh, jangan lupa. Jadi kita ada ibadah sekolah minggu tersendiri, juga ada Superbook. Anak-anak sekolah minggu rajin-rajin ya setiap hari Minggu untuk pantengin ibadah secara online, juga ibadah lewat Superbook. Kita juga mau mengajak saudara-saudara semua untuk selalu bersih hati, berdoa untuk negeri kita tercinta, bangsa kita Indonesia tercinta ini. Kita juga harus berdoa untuk Pak Jokowi dan segenap tim jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia, supaya kondisi Indonesia semakin baik, semakin dipulihkan, dan Tuhan Yesus senantiasa mencurahkan belas kasih-Nya bagi kita semua. Dan kita juga berdoa untuk segera berlalunya COVID-19 ini dan segera ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Jadi kita bisa melakukan segala aktivitas seperti semula. Jangan pernah lupa untuk selalu menjaga kesehatan, gandul sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan selalu benar-benar andalkan Tuhan. Hati dan pikiran kita juga harus bersih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.